Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmatan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saudaraku dari tim Raja Wali Nusantara. Kita akan membahas terkait dengan pembelahan jagat. Jadi ini adalah video pendalaman dari materi terkait dengan klasifikasi manusia sebenarnya. Jadi ketika tatanan dunia baru atau New World Order ini ada banyak sekali terjadi reposisi di langit maupun di bumi gitu. Ada reposisi malaikat, ada reposisi iblis, reposisi, dan semuanya ada reposisi. Karena kiamat itu kan salah satu efek dari kiamat adalah reposisi. Karena bukan kematian ya. Di spirit pun orang-orang atau malaikat atau jin itu kematiannya bukan kematian mati tapi reposisi. Seperti halnya mati karir gitu loh. Kalau di dunia ini kita mati karir. Karena energi tidak mati, tidak hilang, paling berubah. Nah, ini reposisi jagat ini lebih kepada manusia. Jadi membelah jagat ini lebih kepada manusia. Maksudnya efeknya lebih kepada manusia. Tapi faktornya tetap faktor makhluk. Makhluk metafisika itu. Dahulu komposisi yang ada pada manusia itu adalah 25% itu orang baik, 65% itu floating atau ngambang sono sini. Kemudian yang 10% itu closing. Memang kalau hitam-hitam beneran. Jadi kalau secara sederhana 25 putih, 65 abu-abu, 10 hitam. Gitulah kalau bahasa lainnya begitu. Nah, ketika komposisi seperti ini maka bisa dibayangkan bagaimana kerusakan yang terjadi ketika yang 10% hitam itu menguasai menjadi tirani minoritas dengan power yang ada, maka yang floating atau yang abu-abu sebanyak 65% itu bisa ditarik ke sana gitu. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kerusakan yang timbul di darat juga di laut. Jadi akhirnya rusak. Nah, pada momentum kiamat ini ada reposisi terkait dengan komposisi manusia ke depan harus seperti apa supaya jagat raya ini semakin indah, dunia ini seperti surga. Makanya untuk mencapai Nusantara menjadi mercusuar dunia, kemudian menjadikan dunia sebagai seperti surga, maka komposisi orangnya pun harus dirubah. Kalau tidak dirubah tetap rusak. Karena apa? Karena posisi makhluk sebagai dewan penguji, kalau komposisinya ditetapkan sebegitu, tetap putih 25, abu-abu 65 dan hitam 10, peran makhluk dalam kerusakannya masih besar. Maka ada perubahan komposisi. Inilah yang kemudian dibelah. Maksudnya irisannya ini diatur ulang, dibelah ulang gitu loh. Nah, ke depan komposisi itu berubah menjadi 80% putih atau kalau bahasa di tim Raja Wali 20% open, kemudian 10% floating, 10% closing. Atau bahasa lainnya 80% putih, 10% abu-abu, 10% hitam. Atau bahasa lainnya 80% ini orang baik, 10% orang
sono sini, dan 10% memang full rusak gitu. Nah, ini diangkat kembali karena memang pembelahannya belum lama. Jadi ada reposisinya belum lama. Memang ini sudah dicanangkan sejak lama. Proposal ini sudah dicanangkan sejak lama, tetapi reposisi real teknisnya belum lama. Jadi porsi untuk kerusakan itu hanya 10%. Kemudian porsi untuk yang floating hanya 10%. Jadi 20%. Nah, maka ketika porsi yang 80% kebaikan atau orang-orang baik atau orang-orang yang garis putih lah, kelompok putih, ini ada peluang untuk manusia selamat dari godaan iblis atau menjadi orang yang mampu mengungguli iblis walaupun dalam standar yang tidak sama, tetap tidak akan sama. Seperti halnya orang kaya tetap ada grade gitu loh. Nah, maka ke depan nanti targetnya itu adalah tauhid yang sempurna, ibadah yang ikhlas, dan muamalah yang indah, gitu saja sudah. Nah, ketika orang mudah diatur karena memang iblis dan setan dan jin itu hanya memiliki porsi 20%, atau yang 10% memang porsi dia mutlak, yang 10% masih tarik-menarik, yang 80% ini bisa menguasai atau mengendalikan dunia. Nah, ketika kendali dunia ada pada orang-orang baik, maka nanti indikasi kuatnya adalah bumi ini akan kembali tertata ulang. Jadi seperti kerusakan hutan nanti akan direboisasi, akan diperbaiki. Kemudian penggalian terhadap sumber-sumber daya alam juga dikurangi, seperti halnya minyak bumi, batu bara itu yang merusak lingkungan nanti akan ditata ulang, mana yang boleh diambil, mana yang tidak. Kerusakan yang ada pada saat ini itu karena hasrat yang sangat besar. Hasrat itu didorong oleh motivasi keserakahan yang luar biasa. Keserakahan ini karena memang porsi iblisnya banyak. Saat ini banyak, sampai sampai dengan 75% gitu. Jadi tidak heran kalau kerusakannya sangat luar biasa. Nah, ketika ini diiris, dibelah ulang, diiris ulang, maka iblis, setan, dan teman-temannya itu mundur, dalam artian mengambil porsi yang sudah disediakan. Jadi couplingnya itu dibatasi. Kalau kemarin couplingnya umpamanya ukurannya 75, yang 20 yang 65 itu memang floating, maka sekarang couplingnya diperkecil 10% mutlak hak iblis. Maksudnya 10% memang itu jatah sebagai kerusakan murni total, dan yang 10% sebagai floating. Nah, dengan berkurangnya coupling untuk iblis dan setan dan teman-temannya, maka peluang untuk peluang untuk memperindah dunia itu sangat terbuka. Kalau kemudian bertanya kenapa masih ada 10%, kenapa masih ada 10% floating, 10% closing, kenapa masih ada 10% yang abu-abu, kenapa masih ada 10% yang closing atau yang total hitam? Karena ini untuk menjaga keseimbangan satu itu. Daya dobrak hitam itu kan walaupun 10% itu sangat luar biasa. Jika saudaraku mau mencoba, silahkanlah ambil kertas gambar, kemudian dari kertas gambar itu 10% dicat hitam. Itu kekuatannya luar biasa. 10% hitam itu bisa mengimbangi yang 80% yang sisanya atau 90%. Apalagi yang abu-abu. Itu jadi 10% itu sangat kuat untuk warna hitam. Nah, jadi kenapa hitam tetap harus ada, closing harus tetap ada? Itu karena satu, untuk menjaga keseimbangan sebagai bentuk sunatullah. Kemudian yang kedua sebagai contoh gitu loh. Karena ketika Al-Quran mengatakan umpamanya dilarang mabuk, jangan mendekati sholat ketika Anda sedang mabuk, umpamanya seperti itu. Nah, kan ada pertanyaan besar,
orang mabuk itu seperti apa. Nah, ini bisa ditunjukkan jika yang 10% itu ada gitu loh. Itu. Jadi tindakan-tindakan kejahatan yang dilarang oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah melalui risalah Al-Qur'an itu harus ada pembuktian realnya gitu. Dan kemudian perangkat uji ini tetap ada, sehingga efek dari ujian itu juga harus ada yang lulus, ada yang tidak. Namun saat ini peluang lulus lebih besar karena porsi couplingnya mencapai 80%. Maka ke depan insya Allah masyarakat nanti akan sejahtera secara ekonomi. Bukan kaya tapi sejahtera. Tidak susah gitu loh. Mau mencari pekerjaan tidak susah. Usaha jualan ini tetap lancar. Walaupun nanti tetap hasilnya variabel. Hasilnya tetap bervariasi sesuai dengan kapasitasnya. Itu yang jualan tahu ya senilai tahu tapi lancar. Tidak ada kendala di hulu, tidak ada kendala di hilir. Itu. Yang ibadah juga tenang, kemudian tauhid juga kuat. Nah, kesejahteraan secara ekonomi, kemudian kemandirian secara ekonomi, ketenangan, kenyamanan dalam ibadah, dan kemantapan dalam tauhid. Ini adalah proses mercusuar dunia itu. Nusantara sebagai mercusuar dunia itu ya di situ. Gitu loh. Mantapnya tauhid, ikhlas dan nyaman ibadah, kemudian kesejahteraan secara ekonomi, kemandirian ekonomi, muamalah yang sangat indah. Nah, mercusuar dunia, Nusantara mercusuar dunia itu adalah pola pengulangan karya Nabi Sulaiman. Jadi kalau saudaraku ingin bertanya gambaran dari mercusuar dunia itu seperti apa, maka ini adalah kembali ke zaman Sulaiman. Maksudnya gambaran umumnya seperti pada momentum Nabi Sulaiman, walaupun dengan karakteristik yang berbeda karena zamannya sudah berbeda. Karena tidak mungkin sama ya, maksudnya ya karena zamannya sudah berbeda jadi tidak mungkin sama, tetapi tembakannya seperti itu. Begitu saudaraku. Jadi seorang IM, seorang SP, ketika Allah beri kuasa untuk menata ulang jagat, maka dia melakukan pengirisan ulang, melakukan pembelahan ulang terhadap komposisi manusianya. Sehingga komposisi ini bisa lebih seimbang. Kalau sekarang walaupun apa yang ada sekarang sudah tidak seimbang. Tidak seimbang, lebih banyak hitamnya itu. Jadi diiris ulang sehingga sekarang penataan dari aspek iblis dan teman-teman juga ditata ulang couplingnya. Karena kalau nggak ditata ulang rusak, tetap rusak nggak bisa gitu. Nah, jadi ke depan ketika di makhluk ini ditata ulang, sudah manusia itu secara perlahan nanti akan mengarah ke kebaikan. Tinggal memilih kita mau di coupling yang mana. Itu saja saudaraku, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.